Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Adik-adik semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita di sini dikumpulkan Ngaji-ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Oliver nggak apa-apa duduk di sini, nggak apa-apa. Agak maju. Dengar. Ya, mengapa dengar-dengar. Alhamdulillah, adik-adik, ini tadi berarti baru belajar apa? Mewarna. Alhamdulillah, adik-adik yang dicintai Allah, kita ini adalah hambanya siapa? Allah. Kita punya Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Nah, berarti Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Ya, berarti Allah Tuhan itu yang maksudnya yang menciptakan kita. Menciptakan apa aja? Menciptakan mata ini diciptakan sama Allah. Terus telinga. Terus tangan, rambut sampai kuku, semua yang menciptakan adalah Allah. Dan Allah juga menciptakan seluruh alam raya ini, langit, bumi, ya, hewan-hewan, binatang, tumbuhan, semua. Dan umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling disayang sama Nabi, dicintai sama Nabi. Adik-adik semua ini disayang sama Nabi Muhammad, dicintai sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling hebat, dan umatnya adalah umat yang hebat juga. Nah, salah satu kita ini yang harus tahu cerita-cerita yang harus menjadi idola kita. Mau saya ceritakan nanti. Kita punya idola ya. Siapa yang punya apa idola itu? Idola itu apa idola? Punya idola enggak? Artis atau siapa, pahlawan atau siapa, punya keinginan seperti itu, seperti mereka. Punya apa? Tahu idola apa? Apa idola bahasanya? Senang siapa? Tahu nggak tokoh-tokoh yang belum tahu? Belum tahu ya. Tokoh yang paling kita cintai, kita sukai adalah yang paling kita sukai, paling kita cintai, yang paling harus kita tiru adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia pilihan, manusia yang paling sempurna, paling ganteng, paling sabar, yang banyak memikirkan kita, yang mendoakan kita adalah Nabi Muhammad. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, pasti akan selamat, bahagia. Dan itu setelah itu untuk itu Nabi Muhammad ini idola selanjutnya ada yang harus kita contoh adalah generasi yang paling hebat, yang paling super, bukan para muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, wanita muslim, wanita pria muslim yang telah bersyahadat, yang telah masuk Islam, yang telah menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah. Sahabat-sahabatnya Nabi itu orang-orang pilihan, orang-orang yang hebat. Tidak ada generasi yang paling hebat setelah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu jumlahnya ada berapa? Sahabat Nabi jumlah seluruhnya laki perempuan adalah 124.000. 124.000. Siapa yang tahu salah satu nama sahabatnya Nabi?
Siapa yang tahu salah satu sahabatnya Nabi? Siapa? Siapa tahu? Sayyidina Abu Bakar. Terus siapa lagi? Biar kenal. Mulai kecil kita harus kenal sahabatnya Nabi. Kalau sahabatnya yang lain, kita harus tahu sahabatnya Nabi. Terus siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus yang perempuan siapa aja namanya? Salah satu. Istri Nabi, istrinya Nabi siapa? Khadijah, Siti Khadijah, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Terus Siti Aisyah. Terus ada lagi siapa yang tahu yang lain? Apa yang tahu? Siti Khadijah, Siti Aisyah, Hafsah itu istrinya Nabi dan putrinya Sayyidina Hafsah binti Umar ya. Abu Bakar apa Umar? Umar, Abu Bakar Aisyah binti Abu Bakar. Umar, Hafsah putrinya Sayyidina Umar. Nah, itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi. Mereka adalah orang generasi terbaik. Jadi kalau kita mau jadi generasi terbaik, generasi yang hebat, generasi yang diridhai sama Allah, dicintai sama Allah, kita harus meniru para sahabat dan sahabi. Iya, sahabat itu ada laki dan ada perempuan. Nah, orang yang soleh dan solihah. Sahabat Nabi itu ada yang mulai anak-anak. Dia itu sahabat Nabi itu sahabat yang membantu Rasulullah. Terus nama-nama yang tadi disebutkan. Sekarang saya cerita salah satu sahabat Nabi yang pandai, yang alim, yang pinter, yang alim, yang pandai. Maaf tak kira tadi banyak lakinya, sehingga saya ngambil contoh sahabat laki-laki. Kamu kapan-kapan tak kasih contoh sahabat perempuan ya. Sekarang ada sahabat Nabi, sementara ini yang laki-laki nggak apa-apa ya, sahabat anak-anak, mulai anak-anak jadi pembantunya Nabi, jadi khodimnya atau selalu membantu sama Nabi, namanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Dia mulai kecil ikut sama Nabi, membantu Nabi. Jadi kalau Nabi pas waktu wudhu, habis buang air, habis ke kamar mandi, ke toilet itu, Sayyidina mau tiba-tiba Ibnu Abbas, Sayyidina siapa? Abdullah bin Abbas. Apa? Ulangi, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Dia adalah mulai kecil sudah ikut Nabi, dia sudah berkhidmat sama Nabi. Kalau Nabi habis mandi, habis buang air itu di toilet, Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu langsung bawa air untuk wudhu. Lalu Nabi, siapa yang bawa air untuk wudhu kok baik? Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini hafal Al-Quran, sudah hafal seluruh Al-Quran. Berapa Al-Quran? Berapa juz? Juznya, suratnya 114, juznya 30. Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi hafal Al-Quran mulai umur berapa? 10 tahun. 10 tahun. Siapa yang umurnya 10 tahun? Umur berapa, Mbak? 9, kurang dikitnya umur berapa? 9. Abdullah bin Abbas umur 10 tahun itu sudah hafal seluruh Al-Quran 30 juz. Insya Allah kita niru ya. Orang yang banyak menghafal Al-Quran akan diberikan otak yang cerdas. Ya. Dan akan bisa memberi syafaat kedua orang tuanya. Ya. Orang tuanya akan dipakaikan mahkota besok itu di surga kalau anaknya hafal Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin hafal Al-Quran apa? Surat apa? Surat apa? Surat apa, Mbak siapa? Ayo coba satu diciri hafal Al-Quran, salah satu surat Al-Quran, ayo. Surat apa? Qul huwallahu ahad wes, ayo. Ayo.
Ayo katanya hafal Al-Qur'an. Ayo, salah satu surat ayo. Apa winter malu ya, nanti aja ya, nanti kita berusaha menghafalkan Al-Qur'an ya. Nah, belajar semua di TPQ ya? Iya. Ada yang nggak di TPQ ada ya? Ada di tempat lain ada ya. Oh, di mana belajar Al-Qur'an, di mana? Di sekolah ya, nggak apa. Terus TPQ nanti ya biar ada banyak temennya ya. TPQ-nya Pak Mukhlis ya. Di masjid ya, nanti akan diajar. Jadi nanti kita semua harus bisa membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, paham Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Abdullah bin Abbas dulu hafal Al-Qur'an umur berapa tahun? 10 tahun. Jadi dulu itu diajari sama Nabi 10 ayat. 10 ayat itu dia nggak mau diajari yang lain sebelum dia hafal, terus diamalkan. Nah, jadi akhirnya 10 tahun hafal Al-Qur'an. Sekarang siapa yang di sini hafal 1 juz 30? Siapa? Apa? Masya Allah, hafal ya. Coba sekarang praktek surat yang dihafal. Coba. Atarik, hafal. Buat apa? Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras dikit. Tarik. Nah, terus bareng nggak apa-apa. In the fix. Yang keras terus. Laqadir 11 sarair. Ayo, bantu yang keras. Terus. Kaida wa akitu kaida anhilhum ruwaida. Tepuk tangan. Oh, apa surat? Siapa yang lagi hafal surat-surat, salah satu surat Al-Qur'an? Surat pendek wis, nggak apa-apa. Hafal surat apa? Al-Fil, hafal. Apa coba? Alhamdulillah. Pinter bacaannya api ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Wah, tepuk tangan, pinter. Bacaannya bagus ya. Nah, nanti semua ada di sini belajar Al-Qur'an ya, di TPQ atau di mana berapa. Terus kalau bisa menghafal Al-Qur'an ya. Siapa yang kepingin jadi penghafal Al-Qur'an? Angkat tangan. Insya Allah, moga-moga jadi selalu penghafal. Jadi seperti Abdullah bin Abbas ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu pernah sahabatnya Nabi yang ahli Al-Qur'an dan ahli tafsir ya. Abdullah bin Abbas. Terus setelah itu adik-adik yang dicintai Allah. Jadi sahabat-sahabat dahulu mulai kecil sudah senang sama Al-Qur'an, sudah senang sama ilmu, sudah senang sama Rasulullah SAW. Terus sekarang kalau sahabat perempuan yang pinter, yang alim, yang jadi istrinya Rasulullah, yang mulai kecil sudah karena jadi istrinya Nabi, terus akhirnya jadi ahli perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa namanya?
istrinya Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Itu bukan istri pertamanya Khadijah, itu yang masih kecil sudah pinter meriwayatkan hadis. Dinikah Rasulullah umur berapa tahun itu? Umur 9 ya. Umur ya. Berarti umur hampir ya masih belum kan masih kecil sebenarnya, tapi namanya Siti Aisyah, Siti Aisyah. Jadi beliau Aisyah radhiyallahu anha itu karena jadi Nabi setiap Nabi mengajarkan hadis menerangkan dia dicatat dihafalin, akhirnya di periwayat hadis. Siti Aisyah istrinya Nabi adalah ibu Ummul Mukminin atau ibu-ibunya orang mukmin. Jadi ibu kita salah satunya adalah istri-istrinya Nabi. Jadi ada istri pertamanya adalah Sayyidina Khadijah. Istri yang paling muda itu Siti Aisyah. Ada Hafsah, ada siapa namanya? Berapa istri Nabi kita hafalkan ya. Kalau putrinya Nabi Muhammad yang orangnya taat, yang sangat cantik, yang terus setelah itu yang orangnya yang jadi istrinya Sayyidina Ali, putrinya Rasulullah yang jadi istrinya Sayyidina Ali, siapa namanya? Fatimah, Siti Fatimah. Siti Fatimah itu Masya Allah, dia di Fatimah itu berkorban doa. Terus yang istri Nabi yang Siti Khadijah itu, beliau itu adalah istri yang pertama. Beliau itu Masya Allah yang pertama yakin sama Nabi. Beliau yang membantu perjuangan Nabi. Siti Khadijah itu banyak berkorban untuk agama. Dulu orang kaya, tokonya di Mekah itu ada 8 penguasa miliarder, sampai hartanya habis untuk perjuangan bersama Nabi. Jadi sebagai seorang laki-laki atau wanita, tetap kita adalah umatnya Rasulullah. Kita harus ikut bersama, menjadi semua adalah ikut bersama-sama untuk memperjuangkan agama. Jadi seorang idola kita adalah siapa? Contoh atau idola kita, contoh dalam kehidupan kita yang paling kita contoh adalah pertama adalah Nabi Muhammad. Jadi kita contoh semuanya ya. Terus setelah itu para sahabat Nabi ya. Besok akan saya ceritakan lain waktu sahabat-sahabat perempuan dan anak-anak ya. Tak kira tadi banyak laki-lakinya ya, ada anak-anak sahabat anak-anak dan sahabat perempuan atau anak-anaknya Rasulullah. Anak-anaknya Rasulullah ada berapa anaknya, ada berapa putrinya, terus hafal semuanya. Terus insya Allah kita akan meniru para sahabat ya, meniru para sahabat, meniru para nabi, meniru Nabi Muhammad dan para sahabat. Kalau meniru Nabi, apa yang kita tiru? Semua adat perilakunya Rasulullah tiap hari. Misalnya Nabi Muhammad kalau makan pakai tangan apa? Tangan kanan. Pakai tangan kiri nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau minum pakai tangan kanan. Kalau makan duduk apa berdiri? Duduk. Kalau makan duduk. Kalau makan sambil lari nggak boleh. Kenapa? Kesel iya. Kesel nggak ikut sama Nabi ya. Kalau makan pakai tangan kiri nanti saya tanya ikut ke tangannya ya, masuk ke tangannya. Kalau makan pakai tangan kanan. Ya, siapa namanya? Siapa namanya itu? Ya, siapa? Mas siapa? Oliver. Kalau makan pakai tangan kanan, pakai tangan apa Oliver? Pakai tangan tangan kanan ya. Pakai tangan nggak boleh pakai tangan kiri ya. Iya. Kamu juga umatnya Rasulullah kok Oliver ya. Nasi goreng ya, wes nanti minta Pak Mukhlis nasi goreng. Ya. Oh iya. Nanti Oliver di umatnya Rasulullah semuanya ya. Jadi semuanya kita harus
kita jadi umatnya Nabi. Kita ikut Nabi makan pakai tangan. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kiri. Pakai kaki kiri. Doanya siapa yang hafal? Doanya coba. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bagus, tepuk tangan ya. Sekarang kalau doa keluar kamar mandi pakai kaki apa? Keluar kamar mandi kakinya pakai kaki kanan, kiri, belakangan. Doanya coba. Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba. Tepuk tangan pinter. Pak Mukhlis yang bisa baca doa nanti kasih hadiah ya. Kakak, Bapak bisa banter jebol. Ya, insya Allah ya. Nanti kita ada momen khusus nanti. Terus setelah itu Nabi Muhammad kalau mau tidur itu membaca doa dulu. Apa doanya? Mau tidur. Kalau bangun tidur baca doa apa? Di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusura. Nabi Muhammad kalau sholat sehari berapa kali? Kalau kita harus juga berapa kali? 5 kah? Siapa yang sudah 5 kali sholatnya? Duh, kenapa belum? Kenapa belum 5 kali? Sudah kelas berapa? Kelas 3. Yang umurnya 7 tahun lebih siapa? Angkat tangan. 7 tahun lebih. Nah, nanti kalau umur 7 tahun kita harus sholat. Nah, nanti kita bilang sama ibunya, sama mamanya, sama bundanya, Bunda, saya kalau nggak sholat diingatkan, disuruh sholat gitu ya. Umur 7 tahun harus disuruh sholat. Dibangunkan kalau subuh, minta dibangunkan sama bundanya, sama mamanya ya. Dibangunkan supaya subuh dibangunkan untuk sholat. Nah, kalau umur 10 tahun kalau nggak sholat minta dipukul pantatnya. Iya. Pakai apa? Mau dipukul. Mau. Soalnya kalau nggak sholat nanti kalau di akhirat dipukul sama siapa? Malaikat. Pukulannya keras apa ringan? Keras. Makanya itu harus sholat ya. Dan akan minta ke orang tuanya, ke mamanya, ke ibunya, ke bundanya atau ke papanya supaya diingatkan kalau mau sholat ya. Otomatis papanya, bundanya juga harus memberi contoh. Insya Allah ya. Nah, adik-adik yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita selesaikan dan kita niat, insya Allah ya, kita niat untuk meniru Rasulullah dan mencontoh para sahabat Nabi, insya Allah ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut untuk cerita sahabat berikutnya. Boleh nanti membaca, nanti kita tak carikan atau adik-adik cari apa cerita-cerita para sahabat dan sahabiah ya. Nanti boleh dibaca, salah satu membaca. Nanti cari buku cerita di sini yang cerita para sahabat ya. Besok minggu depan kalau bisa ada cerita para sahabat. Ada yang nanti salah satu membacanya. Insya Allah ya. Cukup dulu ya. Kita akhiri doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.